Tapi permasalahannya, Kum, si Debbie itu teh maunya sekolah sampai perguruan tinggi, Kum. Ya bagaimana coba? Nah berarti kan otomatis semua harta saya akan tersedot habis untuk biaya pendidikan itu. Jadinya saya tidak bisa beli toko atuh. Begitu Debbie selesai kuliah, Debbie tidak punya apa-apa. Iko tidak punya apa-apa. Saya juga begitu. Nah, sekarang teh saya mau tinggal di rumah, nganggur, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, masak, nongkrong di warung, bergosip. Akhirnya kemalasan mereka semakin mengakar. Para pemilik tanah di Cidahu itu butuh petani, butuh warga. Kalau tidak ada petani dan warga, kita akan sulit untuk bertahan. Pada akhirnya semua tanah di Cidahu akan dijual. Dibangun pabrik. Bagaimana kita mempertahankan sesuatu yang kita punya? Sedangkan kita tidak yakin dengan apa yang kita miliki. Akhirnya beras diimpor, sayur-sayuran diimpor, buah-buahan diimpor, bahkan cangkul diimpor. Miris. Dunia terbalik. Saya ingin minta tolong sama cucu. Saya ingin cucu bergabung dengan saya. Dan cucu berhenti mengirim para TKW ke luar negeri. Ya nggak mungkin atuh. Itu teh pekerjaannya cucu. Kalau cucu berhenti, cucu nggak makan. Kang Bagja mah ada-ada aja. Atau begini saja. Bagaimana kalau cucu kerja sama saya, bantu mengurus pertanian? Cucu tenang saja. Saya akan menggaji cucu sama banyaknya pada saat cucu menjadi calo TKW. Nggak mau? Nggak mau. Atau saya kasih cucu gaji lebih besar. Kerjaan cucu gampang. Hanya mengajak para warga supaya tidak jadi TKW. Jadi pekerjaan cucu teh apa? Jagain petani? Atau nyuruh warga supaya jangan jadi TKW? Jangan jadi TKW. Gajinya lebih besar? Lebih besar. Cucu pikir-pikir dulu. Iya. Ada yang lain? Nggak ada. Saya hanya ingin minta tolong sama cucu. Kalau cucu mau membantu saya. Hanya itu. Kasih cucu waktu. Ya udah tuh. Cucu pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu. Kalau bisa, mikirnya jangan lama-lama. Iya, cucu usahain secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu teh jangan di sini, di sana.
Don, gimana? Apanya? Ada orang nggak? Kayaknya nggak ada. Don, Kita lapor komandan saja. Jangan. Kita akan disuruh mengawasi. Kalau ada yang mencurigakan, baru kita lapor. terus gimana? Kita di sini aja. Mengawasi rumah Kang Inin. Jangan di sini. Jangan dekat-dekat. Maaf. Kenapa? Mau? Saya mau, Rod. Enggak. Ih, pelit. Cara berpikir Claudia itu sangat logis. Dia kembali ke dasar. Makanya Febri itu bisa terpengaruh. Cara berpikir yang gimana maksudnya Bu Yola? Claudia itu melihatnya dari perspektif anak-anak, Bu. Anak yang baik itu harus berbakti pada orang tua. Anak semestinya membantu meringankan beban orang tua. Dengan bekerja menjadi TKW sedini mungkin, secara otomatis mereka membantu meringankan beban orang tua mereka. Kalau mereka sekolah, justru mereka akan membebani orang tua mereka. Menyuruh orang tua mereka untuk terus bekerja membanting tulang. Anak yang baik harus membantu meringankan tugas orang tua. Nek, Iya, lagi di sini. iya. Ada apa sayang? Gini, Nek. Edward boleh nggak bilang sama Bu Guru Yola kalau misalnya Edward gak usah disatuin lagi kelompok belajarnya sama Claudia. Emangnya kenapa? Edward tuh kadang males, Nek. Edward tuh ngerasa nggak nyaman gitu loh kalau misalnya Edward sama Claudia. Omongannya kayak orang dewasa. Edward gak suka. Oh, kalau begitu bilang aja sama Ibu Yola. Biar Bu Yola yang negor Claudia. Ya, Iya, Nek. sana belajar lagi. Iya, Nek. Ya, Mau Edward bantu cuci piringnya? gak usah, cuma dikit. Oh, yaudah ya, Nek. Ya, Kum, kan Ikoh itu kerja di luar negeri supaya punya uang yang banyak, supaya punya perhiasan yang banyak, emas yang banyak, harta yang banyak. Nah, ketika semua itu sudah terkumpul, saya teh mau buka usaha, seperti usaha toko, supaya saya lebih kaya lagi. Tapi permasalahannya, Kum, si Debbie itu teh maunya sekolah sampai perguruan tinggi, Kum. Ya bagaimana coba? Nah berarti kan otomatis semua harta saya akan tersedot habis untuk biaya pendidikan itu. Jadinya saya tidak bisa beli toko atuh. Begitu Debbie selesai kuliah, Debbie tidak punya apa-apa. Ikoh tidak punya apa-apa. Saya juga begitu. Nah, sekarang teh saya mau